Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk materi kelas 5 di hari ini yaitu masih materi surat Al-Balad. Nah, namun sebelum ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, baiklah anak-anakku, selanjutnya kita akan bahas sedikit tentang surat Al-Balad. Anak-anakku, ada yang tahu apa arti surat Al-Balad? Ya, betul, jawabannya adalah negeri. Nah, surat Al-Balad artinya negeri. Menunjukkan negeri mana nih? Nah, yaitu negeri Mekah atau kota Mekah. Jadi di sini menunjukkan bahwa kemuliaan kota atau kemuliaan negeri Mekah. Nah, anak-anakku sekalian, surat Al-Balad terdiri dari 20 ayat. Yang mana surat ini termasuk surat Makkiyah atau surat yang diturunkan di kota Mekah. Nah, anak-anakku sekalian, isi kandungan surat Al-Balad ini sangatlah luar biasa, ya. Nah, baiklah, sebelumnya kita akan melihat dulu video berikut ini dan kita sama-sama membacakan surat Al-Balad agar kalian cepat hafal, ya, baik itu dari segi mendengarkan terlebih dahulu atau kalian langsung menghafalkannya. Silakan kita simak bersama video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة
والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah disimak videonya? Nah, alangkah indahnya ya bacaan atau lantunan ayat suci Al-Quran. Nah, kalian nanti dihafalkan suratnya. Bagi yang sudah hafal, kalian tulis di bawah komentar ini ya, tuliskan nama kalian, kelas, dan juga apakah kalian sudah hafal atau belum. Bagi yang sudah hafal, misalkan aku baru hafal 10 ayat ya, kalian tuliskan namanya, kelas, dan tulis juga hafal 10 ayat. Nah, seperti itu. Atau yang sudah hafal, tulis juga aku sudah hafal. Ya, seperti itu. Ya, tulis nanti di kolom komentar. Baiklah anak-anakku, isi kandungan surat Al-Balad. Nah, yang pertama yaitu berisi tentang bahwasannya manusia diciptakan oleh Allah itu untuk menghadapi ujian atau menghadapi segala kesulitan. Dari mulai dia dilahirkan ke alam dunia sampai nanti menjelang ajalnya. Salah satu contoh misalkan ketika kita dilahirkan ke alam dunia ini ya, apakah kita langsung bisa berbicara atau kita langsung bisa berjalan? Tidak kan? Nah ya, melalui proses-prosesnya dari mulai bayi ya, lalu dia merangkak ya, dan proses-proses yang lainnya sampai dia bertumbuh menjadi balita, kita bertumbuh menjadi balita, kita berjalan, lalu kita berbicara, dan barulah masuk ke fase selanjutnya, yaitu kita mulai remaja dan sebagainya, sampai nanti kita dewasa. Itu nanti tahap-tahapannya bakal banyak ya hal yang akan kita lalui, rintangan-rintangan yang akan kita hadapi. Nah, yang selanjutnya apa lagi? Nih, ternyata di sini bahwasannya Allah memberikan penegasan ya terhadap kita sebagai manusia, yang mana kita memiliki harta, maka harta ini apakah kita bisa memanfaatkannya atau bahkan sebaliknya ya. Nah, kita berbuat foya-foya dan sebagainya, naudzubillah, jangan sampai ya. Harta yang telah Allah berikan kepada kita itu sebagai ujian bagi kita semua ya. Nah, apabila kita bisa memanfaatkannya, kita bersyukur atas apa yang Allah berikan, lalu kita pun bisa bersedekah, berbagi, itulah yang akan mendapatkan ridho Allah. Nah, selanjutnya di dalam surat Al-Balad ini isi pokoknya adalah Allah telah memberikan jalan bagi kita sebagai manusia. Apakah dia jalan yang dia tempuh itu jalan menuju kebahagiaan atau menuju jalan celaka ya. Nah, ternyata Allah sudah memberikan jalannya, silahkan tinggal dipilih ya, apakah kita ingin bahagia atau kita ingin celaka. Nah, tentu ternyata di sini bahwasannya jalan untuk menuju bahagia itu luar biasa tantangannya ya. Jadi anak-anak, kesimpulannya adalah kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia untuk dapat melewati berbagai rintangan yang menghadapi kita. Nah, tentunya cara yang kita lakukan atau cara kita menempuh ujian tersebut harus dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, tanpa kita berkeluh kesah, kita tidak bersemangat, atau baru juga sedikit mendapatkan masalah atau sedikit mendapatkan rintangan maka kita menyerah. Nah, itu termasuk hal yang sebisa mungkin jangan kita lakukan ya. Nah, seberat apapun masalah kita, seberat apapun rintangan yang menghadapi kita, maka hadapi
dengan kesabaran, dan juga tak lupa kita harus senantiasa berdoa. Nah, seperti halnya di masa-masa sekarang yang mana wabah COVID-19 ini masih belum berakhir, ini bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita diharuskan berdiam di rumah, BDR ya, belajar di rumah, melakukan aktivitas di rumah. Nah ya, tapi jangan sampai hal ini menjadikan kita tidak bersemangat. Jangan sampai hal ini menjadikan kita berkeluh kesah. Kita terus berdoa ya, semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan wabah COVID-19 ini segera berakhir. Amin ya robbal alamin. Nah, itu saja barangkali sedikit paparan materi ya tentang isi kandungan pokok dalam surat Al-Balad. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan bahas di video berikutnya. Nah, jangan lupa anak-anak, bagi yang sudah hafal tadi ya, tulis di kolom komentar, dan bagi yang baru hafal setengahnya atau beberapa ayat pun ditulis nama, kelas, dan hafalan berapa yang sudah hafalnya. Nah, sekian dulu barangkali anak-anak. Untuk selanjutnya nanti akan insya Allah kita bertemu kembali ya. Nah, itu saja barangkali. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.